Sudah? Pas ya. Selamat siang Cat Lovers, Shalom. Ketemu lagi di Diaspora TV Talk Show. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Hari ini Diaspora TV menghadirkan seorang narasumber yang istimewa. Seorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Seseorang yang berlatar belakang Muslim, namun diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Beliau telah menulis buku dengan judul Hawariyun. Semoga ada di antara kita yang sudah membacanya. Saat ini beliau juga sudah menulis buku baru dengan judul Selubung yang Tersingkap. Nah, kehadirannya di Diaspora TV Talk Show juga sangat istimewa. Karena beliau berkali-kali diundang ke beberapa channel lainnya, namun belum bersedia. Kali ini khusus untuk Diaspora TV Talk Show. Puji Tuhan, beliau bersedia hadir. Tanpa berlama lagi, kita akan sambut Pak Fadila Mulya. Shalom Pak Fadil, apa kabar? Salam Pak Martin. Sebelum kita mulai dengan talk show ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan salah seorang yang menanggapi anugerah keselamatan Tuhan ada bersama-sama kami, Pak Fadila Mulya, yang memberikan hidupnya untuk dipersembahkan bagi Tuhan, memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Tuhan pimpin pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap kami yang mendengarkannya diberkati, dikuatkan dan diteguhkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukannya, dan juga jangan lupa like dan juga share. Bahkan saudara bisa memberikan komen bagi yang ingin memberikan komentar atau tanggapan. Nah, jika Anda juga suka dengan tayangan ini, silakan Anda men-share ke teman-teman yang lain dan like-nya. Anda juga boleh memberikan masukan-masukan buat kami melalui kolom komen di bawah. Pak Fadil, bisa diceritakan latar belakang Anda, lahir di mana, tahun berapa, dan orang tua berasal dari suku apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Martin dan pemirsa semua ya yang mendengarkan. Ini cerita semua nih Pak. Iya. Iya. Latar belakang saya nih. Iya. Latar belakang saya, ya ibu itu Betawi. Ibu Betawi. Bapak Batak. Jadi saya tuh anak Babe, anak Batak Betawi. Batak Betawi. Iya. Iya, lahir di Jakarta. Di Jakarta. Tahun juga nih. Iya. Ntar kalau ada yang tahu ulang tahun saya berarti kasih kado ya. Siapa tahu ada yang mau ngirim, Pak. Iya, tahunnya aja 1986. 86. Bulannya September, cari tanggalnya sendiri deh. September 86. Oh, baru aja ulang tahun berarti ya? Yes, betul sekali. Nah. Ya. Nah, itu bicara tentang latar belakang dan orang tua. Nah, Pak Fadil bisa nggak cerita tentang latar belakang pendidikan? SD, SMP, SMA, lalu kemudian kuliah di mana? Oke. Saya kecil di pesantren. Kecilnya di pesantren, oke. Ya, saya bersama kakak saya yang paling tua. Ya, saya enggak sebutkan namanya, tapi saya berdua sama beliau. Itu dikirim ke pesantren karena nakal atau gimana, Pak?
Mungkin ya, karena saya nakal sekali ya. Kayak mau di pesantren, mau di sekolah, mau di kampus ya, saya lumayan nakal ya. Tapi saya imbangi dengan akademik yang cukup bagus. Jadi kompetensi saya juga tidak kalah dengan yang lain, gitu ya. Jadi kalau mau macam-macam sama saya, ya mereka mikir-mikir juga gitu kan. Jadi ya begitulah. Ya saya di pesantren berapa lama gitu ya, kurang lebih 4 tahun ya. Lalu saya balik ke Jakarta. Oh, pesantrennya di mana, Pak? Di Gresik. Oh, di Gresik. Ya, Oke. Gresik. Lalu saya balik ke Jakarta, sekolah biasa di sekolah dasar negeri. Pun di pesantren juga sekolah dasarnya keluar, karena kan kita asrama. Sekolahnya tetap di luar asrama. Ya. Nah, lalu saya akhirnya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Ya, jadi teman-teman saya satu kampus yang sedang menyaksikan ini, ya, salam. Dulu masih assalamualaikum, sekarang salam. Ya. Kita masih banyak komunikasi kok, Pak, sama teman-teman saya yang dulu masih kuliah. Iya. Sampai sekarang masih. Baik. Jadi benar Pak Fadil ini alumnus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya? Betul. Saya perlu tegaskan ini supaya jangan sampai seperti beberapa mualaf yang mengaku, ada yang mengaku mantan rektor ya dari sebuah universitas, ternyata dicek nggak benar. Ada lagi yang ngaku mantan pastor, bahkan anak dari seorang kardinal, serta tamatan S2 Vatikan School gitu ya, STT di Vatikan gitu. Padahal di Vatikan nggak ada STT. Makanya itu. Ada juga yang mengaku macam-macam punya jabatan ini, jabatan itu, tapi ketika diklarifikasi nggak betul gitu ya. Ini juga bagi para pendengar dan yang menyaksikan wawancara ini, Pak Fadil ini memang alma maternya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Lanjut lagi magister dan sekarang sedang menempuh program doktoral. Oh, nah, ya Pak, mengetahui kegiatan Anda selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini berkecimpung juga di lembaga dakwah. Bisa cerita tentang hal itu? Oh, oke. Kegiatan waktu mahasiswa gitu ya? Waktu mahasiswa saya cukup aktif ya, bahkan dibilang sangat aktif. Ya, sangat aktif. Ini aktif demo? Semuanya. Oh. Jadi semuanya, teman-teman saya tuh bingung nih, orang nih aktif ya, ibaratnya maha hadir ya. Oh. Setiap kegiatan apa ada ya. Ada. Dan saya lumayan keras waktu di kampus. Ya, saya lumayan keras, saya bisa lawan senior dengan gaya saya, dan senior juga mikir-mikir lawan sayanya juga. Nah, saya juga sebenarnya takut-takut juga lawan senior. Cuman saya merasa waktu itu saya paling benar. Jadi saya nothing tulus aja dah. Kalau senior punya acara apa yang nggak serk sama saya bubarin. Begitu. Nah, saking aktifnya saya ada di beberapa lembaga kampus yang memang bergerak di bidang dakwah. Begitu. Salah satunya ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu Lembaga Dakwah Kampus. Di situ saya megang kepala bidang kaderisasi. Kaderisasi ya, di UMJ. Betul. Nah, di luar kampus saya aktif di salah satu partai Islam. Di partai Islam di ini ya. Berarti ini partai Islam yang cabangnya ada di seluruh Indonesia kan? Jelas. Dia mungkin yang sekarang saya kasih bocoran aja yang terbesar. Oh gitu ya. Boleh tahu partai apa Pak? Waduh, ini yang nonton. Iya. Partai Pasti Islam. mereka juga sudah tahu kalau udah melihat saya pernah di mana. Iya. Baik. Benarkah pencarian dan panggilan Anda dimulai pada saat Anda menjadi ketua lembaga dakwah kampus di UMJ, sedang melakukan ceramah keagamaan kepada mahasiswa, lalu tiba-tiba Anda mendengar suara, lalu Isa Al-Masih itu siapa? Suara yang muncul. Ya. Kemudian pertanyaan itu terus mengejar Anda.
Dan bisa nggak Anda ceritakan mengenai kejadian ini? Baik, sebelumnya ini adalah kesaksian saya pribadi, tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Ya, jadi ini sah-sah saja untuk saya ceritakan. Tapi yang jelas, ketika saya waktu itu, lebih tepatnya ketika ospek, ya, ketika ospek atau penerimaan mahasiswa baru, yang dimana saya harus mengenalkan kelembagaan saya ke semua mahasiswa baru sebagai ketua lembaga dakwah ya, di dan kampus. juga aktivitasnya ngapain aja di kampus. Jangan seperti ya kupu-kupu kuliah pulang ternasibnya nasib 1 koma kan. Ya, nah akhirnya ya saya katakan begini, semuanya harus fokus kepada kegiatan dakwah. Mau apapun ada di lembaga saya, baik Riyadho, ya, baik Ma'rifatul Medan, Ma'rifatul yang lain lah, semuanya kita mengenal semuanya. Dan yang terpenting jangan pernah meninggalkan yang namanya keislaman. Jangan pernah meninggalkan, saya katakan langsung vulgar ya, jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya langsung bersahadat di situ untuk menegaskan bahwasannya saya benar-benar tegas bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan saudara-saudara kita para orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasannya Tuhan punya anak. Ya, tidak benar Tuhan itu punya anak. Jadi tidak mungkin ya ada Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kita harus fokus kepada iman kita. Ya, jangan pernah menjadi seorang murtadin. Ya. Nah, di situ saya lagi bahas Isa. Ya Pak Martin, ya saya lagi bahas Isa. Tapi setelah itu saya kembalikan mic itu pas penutupan terakhir ya. Penutupan terakhir ketika saya berbicara, saya kembalikan mic itu ke MC. Ya. Karena ini kan acara kampus, ya acara universitas ya. Saya kembalikan ke MC. Lalu ada yang teriak, lalu Isa siapa? Lalu Isa siapa gitu. Saya kembali gitu kan. Siapa yang ngomong tuh gitu kan. Adik kelas kan, maksud saya Mas mau ngelawan senior nih ya kan. Nggak taunya nggak ada yang ngomong. Ternyata memang suara saya aja yang dengar, yang lain nggak dengar. Oh, jadi tadinya Pak Fadil mengira itu teriakan adik-adik mahasiswa yang baru ini. Betul. Mempertanyakan, betul. Isa itu siapa? Begitu. Ya, entah itu mahasiswa baru atau teman-teman saya yang selevel tapi jahil gitu kan, mau godain gitu. Tapi setelah saya cari tahu ternyata tidak ada yang ngomong itu. Terus akhirnya saya kembali ke sekretariatan saya. Dulu saya punya sekretariat kecil aja, ya, buat lembaga kita. Ya. Jadi kesimpulannya nih, Pak Fadil menyadari bahwa itu bukan siapa-siapa tapi suara yang didengar sendiri oleh Pak Fadil. Betul. Bukan teman-teman yang teriak begitu ya. Betul. Saya sudah konfirmasi ke semua teman-teman, bahkan saya sudah tanyakan kepada semua mahasiswa baru pakai mic. Nggak ada. Dan akhirnya bukan hanya saat itu. Nah, ketika di sekretariatan saya juga terdengar. Jadi saya waktu itu saya masih ingat ambil sebuah kertas, saya tulis-tulis gitu kan. Karena saya tuh orangnya suka nulis juga kan, dan terbukti saya sudah mengeluarkan 4 buku, dan buku yang terakhir adalah Selubung yang Tersingkap ya. Nah, saya nulis, lalu nggak jauh ada jendela ya terbuka, jendela terbuka itu dengar dari jendela itu, lalu lalu Isa itu siapa? Muncul kedua kali pertanyaan itu, suara itu. Saya samperin, saya kira ada yang mau jahilin saya gitu Pak. Saya samperin, nggak ada. Baru saya keluar belok dari jendela untuk untuk berjalan ke meja saya, suara itu ada lagi. Lalu Isa siapa? Saya langsung cepat-cepat lihat. Nggak ada orang juga Pak. Nggak ada orang. Ya udah saya cuekin, saya diemin selama berapa minggu ya, seminggu atau 2 minggu saya cuekin aja. Tapi saya nggak bisa tidur. Kayak ada suara nyamuk yang terngiang-ngiang di dalam di kuping ini ketika ditepak. Nggak hilang-hilang. Waduh, kalau itu saya pusingnya sih sampai sini nih otak nih. Gitu. Lalu Isa siapa? Lalu saya malas aja nyari siapa itu. Tuhannya orang Kristen, ngapain cari? Nggak penting buat saya cuekin. Tapi terus terngiang-ngiang. Nah, disitulah saya mulai agak bukan stres ya, tertekan aja dengan kondisi seperti itu.
awalnya Bapak berusaha tidak mempedulikan suara itu, Betul. tapi kemudian suara itu terus mengejar. Betul. Dan itu membuat stres. Ya. Karena awalnya tidak dipedulikan, tapi terus karena dikejar. Nah, betul. Itu yang membuat saya mau dicari tahu buat apa, itu bukan Tuhan saya gitu kan, walaupun saya mengimani sebagai nabi, tapi kan buat saya nggak penting. Saya hanya mengimani nabi yang begitu mulia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. No, iya, iya. Nah, God Lovers, ada suatu kisah menarik di mana Pak Fadil pernah dimarahi salah satu ustadz beliau. Ketika itu Pak Fadil dalam masa pencariannya bertanya kepada gurunya tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Dan kemudian dijawab oleh ustadz beliau, ya dengan kalimatnya atau kun fayakun. Nah, Bapak bisa ceritakan mengenai kejadian ini? Ini menarik ya, sebelum sampai ke ustadz saya, ini sebenarnya sudah ada runutan. Runutannya adalah ketika suara itu sudah ditemukan, ini suara siapa, baru saya mengarah ke ustadz itu. Jadi saya bisa menemukan suara itu suara siapa ketika saya cari tahu. Ya, akhirnya saya cari tahu sendiri siapa ini Isa Al-Masih melalui Al-Qur'an itu. Oke. Ya. Oh, jadi mulailah menggali siapa Isa Al-Masih tapi dari Al-Qur'an. Betul, karena saya tidak berani memegang Alkitab waktu itu. Ya. Bagi saya ya, nggak tahu bagi yang lain ya, itu haram. Ya. Nah, menemukan jawabannya nggak di Al-Qur'an? Nah, ini menarik. Sesuatu yang nggak bisa terlihat selama ini ketika saya selalu membaca Al-Quran gitu kan. Saya bolak-balik menghatam Al-Quran. Tapi mungkin karena keteledoran saya juga, kesalahan saya adalah selalu baca Al-Quran dengan bahasa Arabnya saja. Tidak lantas artinya ikuti baca. Bagi saya itu bahasa surga. Jadi ya sudah, saya bablas saja, ya kan. Mau baca ya baca aja. Itu waktu baca ngerti nggak ya? Saya ada yang ngerti, ada yang enggak. Gitu. Kalau yang nggak ngerti, ya udah saya lillahi ta'ala aja udah. Yang penting Tuhan tahu niat baik saya untuk baca Quran ini. Yang penting itu bahasa aslinya yang Bapak baca. Betul, gitu ya? Karena saya yakin ketika saya mati juga akan dengan bahasa Arab, karena ada interview alam kubur di situ ya. Ya, ada marbuka, manabiuka dan sebagainya. Bahkan saya sempat cari kunci jawaban alam kubur waktu itu ya. Nah, menariknya adalah saya cari tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Pertama kali yang saya cari itu tentang mukjizatnya. Kenapa kok sampai fenomenal ini Isa Al-Masih ya, sampai banyak pengikutnya juga gitu kan, padahal dia jelas-jelas nabi. Nah, ketika saya lihat mukjizatnya itu cukup banyak dan membuat saya heran-heran terkagum. Dia bisa berbicara pada usia balita, lalu dia bisa mencelikkan mata orang yang buta, lalu dia mencembuhkan penyakit kusta, lalu dia orang lumpuh berjalan ya, lalu dia menghidupkan orang mati, lalu dia bisa membuat makhluk hidup, ambil segumpal tanah, lalu dia tiupkan ruh dan burung itu hidup. Yang mengherankan lagi, dia itu mati, lahir dan bangkit dan akan datang untuk kedua kali. Itu ada di Al-Quran? Ada. Oh ya? Semuanya ada di buku saya tertulis. Ya, begitu. Nah, setelah itu saya lihat, kenapa saya lihat kepada junjungan saya waktu itu, saya bandingkan, karena saya nggak mau langsung mengimani Isa Al-Masih ini sebagai Tuhan. Dan saya nggak mau membandingkan Isa Al-Masih ini dengan Tuhan. Nggak level bagi saya. Isa Al-Masih manusia. Nabi. Isa Al-Masih itu manusia. Nabi. Berarti harus saya bandingkan dengan Nabi juga. Tapi Nabi yang saya junjungkan waktu itu adalah Muhammad. Nabi Muhammad. Akhirnya saya bandingkan dengan Muhammad. Akhirnya saya lihat mukjizatnya Muhammad juga tidak terlihat. Ya.
tidak terlihat mukjizatnya, yaitu tadi Al-Quran. Saya katakan Al-Quran tidak lantas jadi mukjizat, tapi yang jelas waktu itu saya mengimani. Jangan sampai saya berpikir Isa lebih bagus. Jadi saya tetap nggak mau mengimani Isa waktu itu. Saya tetap masih dukung Muhammad dan saya masih mengimani Muhammad sebagai nabi saya. Ya. Ini luar biasa ya Pak. Saya jarang sekali mendengar bahwa ada orang yang mendalami Al-Quran justru menemukan Yesus atau Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu yang jelas-jelas melakukan banyak mujizat, lalu dialah yang akan menghakimi di akhir zaman dan akan datang untuk kedua kali. Dan akan datang untuk kedua kali setelah dia mati dan bangkit. Betul. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Ada semua. Wow. Nah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kalau mau teliti dan mau lebih seksama membaca Al-Quran, pasti semua akan mengarah kepada Isa Al-Masih. Tapi kenapa ini seolah-olah ditutup-tutupi selama ini, Pak? Saya rasa bukan ditutup-tutupi, tapi ada selubung yang menyingkap mereka semua. Makanya judul buku saya adalah... Makanya Pak Fadil nulis buku Selubung yang Tersingkap. Karena ini pengalaman pribadi ya. Betul, ini adalah sebuah perjalanan religi yang merubah paradigma berpikir saya. Dan ini saya akan bagikan ke teman-teman semua. Nah, ketika itu saya benar-benar membandingkan Isa dengan Muhammad. Dari segi mukjizat jelas Isa lebih bagus, tapi saya tetap tidak mau mengimani Isa waktu itu. Akhirnya saya lihat dari background keluarganya, dari dua orang yang sangat istimewa di dalam keislaman. Akhirnya saya lihat backgroundnya tidak ada di dalam Al-Quran untuk Muhammad, ya tidak terlalu signifikan, tapi Isa Al-Masih sangat luar biasa. Bahkan nama ibunya dijadikan nama surat, yaitu surat Maryam. Jelas sekali bagaimana dia lahir, bagaimana kehidupannya, mati dan bangkit tertulis. Gitu kan. Waduh, 2-0 nih. Saya gitu bikin skor. Tadi mujizat kalah nih Muhammad 1-0. Oh, saya nggak mau kalah, saya mau cari yang lain biar imbang. Oh, saya masih pro, ya kan. Isa. Tanpa disadari Pak Fadil melakukan perbandingan sendiri ya. Betul. Wah 2-0 nih dari segi keluarga sama mujizat kalah. Wah nggak bisa nih. Saya terus mencari. Ya kan. Dari segi gelar. Wih Muhammad SAW luar biasa. Isa alaihissalam. Pasti bilang satu keselamatan ada padanya. Yang satu semoga keselamatan ada padanya. Terus jelas-jelas gelarnya Al-Masih. Al-Masih artinya yang diurapi, yang terpilih. Waduh, saya bilang dari segi gelar jelas ini yang terpilih. Udah gitu disematkan lagi rohullah wa kalimatullah. Isa adalah roh Allah dan kalimat Allah. Wah ini udah serem Pak. Yang namanya saya dengan ucapan saya dan roh saya itu nggak mungkin pisah. Pasti nyatu. Nah kalau ini udah kalimat Allah, roh Allah, saya nyerah. 4-0 telak. Disitulah saya benar-benar mengimani Isa Al-Masih sebagai nabi yang paling istimewa, menggeser kenabian dari Muhammad SAW. Ingat sekali lagi teman-teman, ini adalah kesaksian saya, bukan kesaksian yang lain. Jadi ini adalah pola berpikir saya. Ya, mohon maaf ya. Tapi saya tidak mengimani Isa waktu itu sebagai Tuhan, hanya sebagai nabi yang istimewa. Makanya syahadatnya saya ganti. Kalau dulu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Ketika saya mengimani Isa Al-Masih, saya ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Al-Masih. Jadi mulai bergeser, nabinya yang digeser. Nabinya bergeser dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa. Betul. Oh, makanya syahadatnya berubah. Nah, wah ini nggak diprotes orang. Oh itu sangat ekstrim Pak, sangat ekstrim. Kenapa? Karena saya belum mengerti jelas tentang ketuhanan Isa waktu itu. Tapi saya tahu jelas bagaimana Isa bermukjizat dan punya kepribadian. Mau dibilang Tuhan tapi dia manusia, mau dibilang manusia tapi dia adalah kalimatnya dan rohnya. Nah di situ saya bingung. Akhirnya ya saya bersyahadat itu. Saya langsung sebarkan ke adik-adik kelas kemana. Saya dianggap sesat lah. Nah disitulah saya punya ikrar begini. Saya mau datangin ustadz saya. Kalau ustadz saya bisa jawab semua pertanyaan saya nggak jadi mengimani Isa Al-Masih
adalah nabi yang paling istimewa. Saya kembali lagi kepada Muhammad. Iya. Nah, mulailah Bapak menemui Ustadz Bapak. Betul. Nah, saya nemuin Ustadz saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebenarnya janjian dulu, karena saya biasa memang sering telepon-teleponan, WhatsApp, tapi kayaknya Ustadz ini sudah tahu kalau saya itu agak menyimpang. Tapi ya wajar-wajar aja. Dalam dunia akademik itu adalah seluas-luasnya berpikir. Kalau di dunia akademik gitu kan, kecuali orang-orang yang tidak mau belajar. Kalau orang-orang tidak mau belajar, dikit-dikit salah, penistaan dan sebagainya. Nah, itu sebuah kekeliruan. Biarkan kita berpikir. Nanti juga ada tahu kalau kita salah, ya kita ketahuan salah. Ada pola pikir pembanding. Nah, makanya saya nggak mau berdiri sendiri. Saya menghampiri Ustadz saya. Saya bilang gini, Ustadz, kita janjian ya. Oh boleh, mampir aja ke rumah. Boleh ya, Das. Maghrib saya ingat banget tuh ya. Datanglah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Halo, gimana kabarnya? Baik, ya kan. Ini bahasa Indonesia. Kalau sana kita pakai bahasa pesantren. Oh iya. Ya. Oke. Hai Pak Aluk Yahi. Ya, ana bi khair. Ya kan, khair. Ayo tafadhol masuk gitu kan. Ini saya artikan bahasa Indonesia aja. Sehat. Ustadz, saya mau nanya nih. Ini intinya ya, saya mau nanya nih. Ustadz saya bilang, silahkan. Ustadz, saya mau tahu siapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ustadz saya bilang, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ladil. Gitu. Nah, saya langsung katakan, yes, na'am Ustadz, betul sekali. Sepakat, setuju. Ya kan? Tapi bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Ustadz saya bilang, ya dengan kalimatnya lah. Kun fayakun, maka jadilah. Lalu saya juga bilang, sepakat Ustadz, nah, yes, gitu. Ya kan? Terus Ustadz saya bilang, lalu apa yang jadi masalah? Permasalahannya Ustadz, saya menemukan ini. Apa tuh? Ya, nih, di Quran Al-Imran, ya. Ayat 45 dinyatakan bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah kalimatnya. Iya. Berarti yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Isa Al-Masih karena dia kalimatnya. Berarti seluruh manusia harus mengimani Isa Al-Masih sebagai pemilik jagat raya ini dan sebagai Tuhan. Ustadz saya sudah mulai melotot, ya kan? Ya nggak bisa begitu, kan gitu kan? Bagaimana caranya? Ya terus di Al-Quran begini tulisannya, Isa Al-Masih kalimatullah. Ustadz bilang dengan kalimatnya kun fayakun. Allah menciptakan dengan kalimatnya. Nah ini kalimatnya. Nah kalimatnya dijelaskan juga Isa di Al-Quran Al-Masih. ya. Oke. Nah akhirnya dia termenung tuh Ustadz. Pas dia termenung, saya langsung secara otomatis bukan mau nyerang ya, tapi saya mau meneguhkan pemikiran saya ini. Karena juga saya sempat baca tentang Al-Quran begitu dalam. Sebelumnya saya baca doang, nggak mendalami. Saya bilang, Ustadz, kalimat itu pencipta atau ciptaan? Ustadz saya nggak berani jawab, takut kejebak. Karena pertanyaan pertama dia udah mulai kejebak. Pertanyaan yang sekarang saya nggak mau, dia nggak mau menjawab. Akhirnya saya bilang, Ustadz, kalimat Allah atau kalimatullah itu bukan pencipta atau ciptaan. Saya bilang, ya kalimatullah ya itu ya adalah sesuatu yang menyatu, melekat pada Allah itu sendiri, ya kan? Saya tahu dia nggak mau jawab kenapa ya, karena kalau dia bilang pencipta berarti dia mengimani yang Al-Imran 45 tadi, bahwasanya Isa Al-Masih adalah pencipta. Dan gak mungkin dia bilang ciptaan, karena mana mungkin ciptaan bisa menciptakan pencipta, makanya dia diam. Gitu loh. Jadi saya berpikir kalimatullah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, karena kalimatnya, karena saya, roh saya dan kalimat saya atau suara saya nggak mungkin terpisah. Karena itu orang-orang Kristen menyebutnya sebagai anak Tuhan, anak Allah, ya kan? Langsung pas saya ngomong begitu diserang. Apa saya dalam hati, saya keceplosan kali ini, anak Allah gitu kan, anak Tuhan. Langsung ada serang. Lah kalau dia anak Tuhan, siapa ibunya?
Saya langsung berpikir, oh berarti kalau Isa anaknya, dia berpikir Allah bapaknya, berarti dia mau tahu siapa ibunya. Waduh, saya keceplosan dibilang anak Allah nih, dia langsung serang saya. Tapi saya seneng karena ada dialog. Nah inilah yang buat saya senang dengan orang-orang yang berpendidikan, dalam artian mau berpikir gitu kan. Kalau bukan sumbu pendek ya, kalau dikit-dikit maunya marahin nggak bakal nemu semuanya. Iya. Ya kan, akhirnya saya menjelaskan begini, Ustadz percaya nggak kalau Tuhan itu, Allah itu bisa ada di mana-mana? Percaya. Ustadz percaya nggak ya kalau kalimatnya turun menjadi firman, yaitu Al-Quran? Percaya. Nah kenapa Ustadz nggak percaya kalau kalimatnya turun menjadi manusia? Nuzul menjadi manusia, gitu kan? Nah, kata anak di sini Ustadz bukan berarti itu anak biologis. Saya gituin, bukan berarti anak biologis. Anak ini adalah kata sematan bagi Isa Al-Masih yang disematkan dari pengikutnya. Karena dia adalah bagian dari Allah itu sendiri. Kalau saja ada kata yang lebih dekat daripada kata anak, maka kata itu yang akan disematkan. Permasalahannya kata yang sangat dekat itu adalah anak. Contoh, anak itu kan nggak bisa dipisahkan dengan bapak, atau kata sematan ini menghubungkan hubungan yang begitu dekat. Contohnya begini, anak Gunung Salak, ya kan, nggak mungkin bisa jauh. Anak tangga, nggak mungkin bisa jauh, nempel begitu kan. Dan itu hanya kata sematan aja, nggak mungkin juga kita menyebutnya dia adalah bagian dari Allah, kepanjangan. Dia adalah bagian dari Allah, kepanjangan, ya kan? Isa Al-Masih adalah bagian dari Allah, enggak kepanjangan dan kurang bagus. Tapi kalau anak sudah membuktikan dia ada begitu dekat, lahir dari Allah itu sendiri, ya kan? Nah, begitu juga anak Gunung Salak. Itu adalah bagian dari pecahan gunung, kepanjangan. Begitu anak tangga, tolong ambilin handphone saya di bagian dari di bagian dari tangga itu, tapi bagian yang ketujuh, kepanjangan juga, gitu. Nah itu hanya kata sematan aja, bukan berarti itu adalah kata biologis yang harusnya mereka menikah dulu baru punya anak, begitu. Nah Ustadz saya udah mulai matanya merah, ya kan? Saya udah tahu ini arahnya kemana. Akhirnya saya pamit. Yaudah Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Saya pamit. Begitu singkatnya. Dan akhirnya Ustadz saya pun tidak bisa memberikan sebuah kekuatan bagi saya untuk saya ini terus. Ustadz waktu di pesantren dulu, ya, di Gresik? Oh enggak, dia atau kan dia Jakarta? Ada di Jakarta. Oh ada di Jakarta. Ya. Dia ada di Jakarta. Ya. Sama, saya juga sering ngajar di daerah, tapi saya tinggal di Jakarta. Gitu. Ya. Nah akhirnya ya saya pulang. Dan tidak bisa menguatkan saya untuk saya bisa bertahan mengimani dengan syahadat saya yang lama. Nah disitulah saya berkeinginan kuat untuk selalu mengedepankan Isa Al-Masih. Sampai akhirnya saya mengimani Isa Al-Masih sebagai juru selamat saya. Jadi pembicaraan dengan Ustadz tidak tuntas sampai di situ saja? Iya, karena dari awal sudah ada semacam ini ya, pertentangan begitu ya. Betul. Dia nggak setuju dengan keyakinan Pak Fadil pada waktu itu. Iya, kalau dia nggak setuju sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas dia harus berikan dalil yang pas buat saya agar saya bisa mengerti. Karena buat saya saya pikirannya terbuka. Oke. Ya, jadi kalau dia mau mengcounter harus dengan dalil dan ayat yang jelas. Jadi biar saya pun mengerti. Yeah. Bukan dengan emosi, kemarahan dan lain sebagainya. Nah kalau itu kan membuat saya tuh jadi ternyata begini doang, ya udah. Akhirnya Pak Fadil pamit. Betul. Ya. Nah Pak Fadil, berapa lama masa pencarian itu berlangsung, ya, hingga akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai jalan yang lurus itu yang selama ini dicari? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sejak ketemu Pak Ustadz sampai menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat 2 tahun? Atau sejak panggilan pertama siapa lah. Isa Al-Masih itu? Oh, oke. Dari semenjak itu. Nah, kalau ketemu Ustadz itu di tahun-tahun pertama. Nah, itu agak ada yang lucu juga tuh. Selama mencari jejak
ke apa namanya keilahian Isa Al-Masih, Iya. saya Itu masih kuliah? apanya? 2 tahun itu masih masa kuliah atau? Enggak, saya nggak mengakui detail saya ke sana, enggak. Lebih detailnya setelah saya di wisuda. Oh, setelah Kalau enggak, wisuda bisa jadi saya nggak dapat ijazah. Jadi berani terang-terangan setelah saya di wisuda dan sudah dapat ijazah dan saya mencoba mencari tahu tentang keilahian Yesus dengan datang ke gereja, lalu ke masjid juga tetap masih, sholat masih, ya sholat masih, ke gereja masih. Jadi di tengah-tengah keluarga masih seperti biasa. Masih, Ya. belum terlalu frontal untuk menyatakan kekristenan atau iman saya kepada Isa Al-Masih. Dan itu cukup lucu kejadiannya ketika saya ke gereja. Kan semua gereja saya masukin tuh. Oh, pokoknya asal tahu itu gereja, Betul. masukin. Betul. Mau Katolik, mau Pentakosta, mau Protestan, HKBP mau Injili, juga. HKBP gitu ya. Saya baru tahu sekarang pas jadi hamba Tuhan aja. Oh. Pas jadi jemaat gitu udah benar ya. Wah, ternyata ada sinode-sinode yang berbeda gitu kan. Kalau dulu kan di masjid kita nggak ada, paling organisasi yang beda, Muhammadiyah sama NU. Kalau masjid mah semua orang boleh masuk ya kan. Makanya saya tahu itu gereja ya saya masuk. Tapi ternyata karena mungkin saya muka baru gitu kan, ditanya-tanya, wah saya nggak nyaman nih kayaknya. Kan saya cuma mau tahu bagaimana ibadahnya, terus Tuhannya bagaimana. Wah, itu belum terima Yesus ya sebagai Tuhan. Secara apa namanya, secara baptisan belum ya. Belum. Tapi dalam hati udah setengah-setengah. Oh, karena masih ke masjid karena juga. Masih dalam pencarian juga. Betul, karena syahadatnya masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Al-Masih itu tadi, Pak. ya, setengah-setengah. Jadi buat teman-teman pokoknya baca buku ini luar biasa deh, nggak perlu lagi cari-cari tahu gitu kan. Ini pengalaman saya cukup berbagi untuk saudara semua. Ya udah, ambil aja dah intisarinya. Nah, ketika saya masuk lagi ke gereja lain itu kan saya nggak tahu ya, kalau biasanya ada yang putih-putih itu pakai putih hitam di depan gereja. Kalau saya tahu sekarang asar kan. Kalau dulu kan saya nggak tahu. Penerima tamu kan. Ya. Aduh, di gereja sana nggak ada ini kayak begini. Kenapa di sini ada? Saya tahunya putih hitam tuh intel kan. Dijaga polisi lagi ya kan. Periksa KTP lagi nih kan, KTP aneh Islam lagi kan. Aduh, gimana nih? Gagal lagi dong untuk cari tahu gitu kan. Minggu pertama saya nggak berani masuk, tapi minggu kedua kok tetap ada nih intel, saya bilang. Wah, tetap ada nih. Ternyata memang setiap ibadah pasti ada. Saya masuk aja deh. Ya kan? Ternyata nggak ditanya juga tuh. Nggak ditanya juga KTP-nya. Cuman salam aja. Salam kan? Ya. Salam. Wah, salam. Nggak jauh beda sama bahasa assalamualaikum kan. Ya kan saya bilang, pas dia bilang salam, waalaikumsalam. Kenapa saya masuk pas perjamuan kudus saya nggak tahu. Pas masuk pas perjamuan kudus ya kan. Pas khotbahnya sih biasa-biasa aja, saya dengerin, saya lihat ya kan, saya teliti gitu kan. Karena saya orang suka belajar kan. Terus saya teliti terus, pas perjamuan suruh angkat anggur. Memang tadinya dibagiin sih, cuman saya ngambil aja karena semua ngambil, saya ngikut-ikut ambil kan. Ternyata itu perjamuan. Ya sudah. Ya, saya perjamuan tapi saya nggak minum. Rotinya saya pecah-pecahin, masukin kantong. Oh iya. Begitu, udah keluar, besoknya begitu lagi. Sampai akhirnya saya benar-benar menerima Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih sebagai juru selamat saya. Begitu, Pak. Nah, Pak Fadil, pada masa pencarian itu, apakah ada orang yang membimbing? Atau itu adalah pencarian pribadi? Ini pure pencarian pribadi sih. Pribadi ya? Pribadi. Jadi tidak ada pembimbing yang membawa untuk memperkenalkan Kristus secara pribadi kepada Pak Fadil, lalu memberikan pengajaran-pengajaran sebagai dasar-dasar iman Kristiani gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada, karena saya juga nggak berani untuk terbuka.
Iya. Ini saya benar-benar memendam sendiri, cari tahu sendiri karena ya kalau teman-teman kampus saya tahu juga kurang etis. Kenapa? Karena saya benar-benar sangat aktif dalam dunia dakwah. Apalagi kalau di Partai Islam itu, saya juga sangat aktif di dalam pengkaderannya, ya kan, baik tingkat DPR, ya, DPC, DPD, bahkan sampai DPW, ya kan. Tapi secara kelembagaan saya sekretaris DPR waktu itu, Dewan Pimpinan Ranting, salah satu partai Islam di situ. Nah, kalau saya benar-benar frontal untuk ngasih tahu kalau saya sedang mencari ketuhanan Yesus, kurang etis bagi saya. Jadi saya cari sendiri. Nah, teman-teman saya juga tahu betapa saya sangat kuat imannya. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah kalau ngomong sama Fadil sih percuma, yang ngomong sama tembok. Karena setiap orang ngomong saya balikin. Tapi balikinnya saya pakai dalil dan pakai ayat yang jelas, ada referensinya. Dan teman-teman saya juga tahu saya punya kegiatan mengkoordinir pesantren-pesantren kilat di beberapa sekolah, baik SD, SMP, SMA. Oh. Ini kegiatan-kegiatan. Bayangin, dan itu masih dilakukan pada saat pencarian ini. Masih ya? Masih. Jadi bayangin pesantren kilat di sekolah-sekolah saya masih pegang. Wow. Dan pengajarannya tidak pernah saya rubah kepada pengajaran kekristenan, tetap sama. Karena saya mau menjalani dua itu. Yang kekristenan saya jalanin, yang keislaman saya jalanin. Iya. Begitu. Iya. Nah, itu 2 tahun. Lalu kemudian Pak Fadil dibaptis. Yes. Ini ada gambar waktu Pak Fadil dibaptis ya. Mana? Sebuah, bisa ditampilkan fotonya. Oh, kita lewatkan saja. Oh, ini bukan. Oke, ini bukan? Iya, ini saya. Oh, ini waktu dibaptis ya. Nah, siapa yang membaptis Pak Fadil? Pendeta. Oh, di sebuah gereja ya? Iya. Oke. Saya nggak mau sebutin namanya. Iya. Baik. Jadi ini pada saat Pak Fadil dibaptis, lalu bagaimana reaksi keluarga waktu dengar? Kan itu harus memproklamirkan bahwa saya sudah jadi pengikut Kristus. Keluarga bagaimana tuh? Keluarga sih tahu sebenarnya. Tapi keputusan yang saya yakini ya tanggung jawab saya pribadi. Oh. Begitu. Jadi bukannya saya tidak minta izin. Nah, kalau dalam keislaman, laki-laki itu berhak untuk menentukan sikapnya. Baik dalam perkawinan, dalam keputusan apapun, berhak memutuskannya. Jadi kalaupun saya menikah misalkan, tidak ada orang tua, saya masih sah, kecuali perempuan, tidak sah. Saya tahunya begitu. Jadi keputusan yang saya ambil adalah tanggung jawab saya. Jadi ya udah, tapi sebenarnya keluarga sudah tahu. Dan Nah, apa reaksi keluarga dan orang-orang di sekeliling Pak Fadil di kampus, yang teman-teman kuliah, lalu teman-teman dakwah, lalu di partai? Ini kan menyangkut semuanya Ya, selama saya fokus mempelajari ketuhanan Isa Al-Masih, saya di Kalimantan. Oh, Pak Fadil menyingkir ke Kalimantan. Iya, karena begitu banyaknya orang yang ya ada tekanan lah ya. Ada tekanan ke Kalimantan. Okay. Nah, 2014 saya kembali ke Jakarta. Berapa tahun di Kalimantan? Kurang lebih dari 2010 ke 2014 lah ya. Oh, 4 tahun. Ya 3 atau 4 tahun lah. Di sana sambil bekerja, lalu juga di dalam pencarian itu ya? Iya, sebelumnya kita ya hidupnya biasa aja, nggak ada kerjaan. Oh. Tapi gitu. Berpikir kita nggak punya keluarga sama sekali, yang lamar kerja di sana sini. Oke. Akhirnya ya sambil bekerja, sambil melayani. Untuk bisa hidup di Kalimantan ya? Iya, pertama kali saya ke sana, ya saya tidurnya ya di musola. Oh, gitu. Kalau diperiksa KTP saya masih Islam. Iya. Ya kan disuruh ngaji ya saya bisa jadi guru ngaji di situ. Ya kan, jadi ya udah saya jadi marbotnya. Gitu. Karena juga ada kalau orang Islam tuh punya jamaah tablik ya, yang suka ke daerah-daerah, ya saya juga ngobrol sama mereka, tidur bareng dan sebagainya, begitu. Jadi kita ngemper di Kalimantan nih. Betul, tapi
saya memutuskan untuk menetap di sana beberapa tahun dan akhirnya mencari pekerjaan dan diterima. Karena ada background sarjana kan. Ya. Baik, terima kasih Pak Fadil. God Lovers, tidak terasa kita telah sampai di penghujung talk show ini. Pak Fadil, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan Anda kepada God Lovers yang sedang menonton acara pada siang hari ini? Pesan saya kepada semua orang, bukan hanya kepada umat Kristen saja, tapi kepada semua orang ya, tolong baiknya kita itu meneliti, menelaah, dan coba belajar terlebih dahulu apa yang kita dengar. Baiknya diuji terlebih dahulu apa yang kita dengar. Jangan langsung percaya. Karena saya sendiri merasakan berpuluh-puluh tahun baik di pesantren, di kampus, bahkan di lembaga-lembaga dakwah yang saya geluti, saya hanya tipe orang yang percaya aja. Belum tentu benar. Ya, jadi saya mau nyatakan di sini, tolong teliti, telaah dan pelajari serta uji apa yang kita dengar agar kita tahu kebenarannya dan kita tidak salah jalan. Karena jangan fokus kepada agama karena orang yang beragama belum tentu bertuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dan kita harus mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita. Saran saya, ya hanya Isa Al-Masih saja yang bisa menyelamatkan kita karena dialah kalimatullah dan rohullah. Terima kasih. Baik. God Lovers, sangat menarik perbincangan kita dengan Pak Fadila Mulya. Sayang kita harus sudahi bincang-bincang kita dengan Pak Fadil. Tapi jangan khawatir, kami masih akan mengundang beliau pada talk show minggu depan. Catat waktunya pada hari Senin tanggal 19 Oktober jam 18.30 dan hari Sabtu tanggal 24 Oktober jam 1 siang. Terima kasih kepada Pak Fadila Mulya. Sama-sama Pak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dan juga minggu depan. Terima kasih kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adalah pilihan saya jika hanya dilewatkan, raih sejuta impian, maju berikan yang terbaik. Hidup takkan selalu indah untuk menjadi yang terbaik, tapi kita pasti bisa sejak kau dan aku bersama Dia. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan namun selalu ku di dalam-Mu. Walau badai datang menghadap, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah Kau biarkan. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Pilihan sayang jika hanya dilewatkan, raih sejuta impian, maju berikan yang terbaik. Hidup takkan selalu indah untuk menjadi yang terbaik, tapi kita pasti bisa sejak kau dan aku bersama Dia. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan namun selalu ku di dalam-Mu. Walau badai datang menghadap, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah Kau biarkan. Yesus, Engkau
Takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu. Walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan Yesus Engkau segalanya bagiku. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku. Takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu. Walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan Yesus Engkau segalanya bagiku. Kau